Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kita bertemu lagi di Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Batal Nraktir. Saudara, bias gender itu ternyata bisa masuk lewat bermacam-macam pintu. Bisa lewat informasi yang tidak seimbang, bisa juga lewat pemahaman yang keliru. Bisa juga sudah keliru pemahaman, informasi yang diberikan juga tidak seimbang. Bias pemahaman semacam itulah yang kini terjadi di komunitas Kedai Suara. Kali ini, bahan diskusi komunitas Kedai adalah soal perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki. Simak saja yuk. Bagaimanapun, perempuan adalah bagian yang dapat membangun dan juga menegakkan kehidupan kita. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Udah, gak usah pakai ditepukin. Yah, kecewa deh kita. Masa mau tepuk tanda bersukacita saja ndak boleh? Lah kita kan semuanya gembira setiap kamu datang. Malah trauma saya. Ayo semuanya masuk, ayo masuk. Saya sedang gembira nih, ini syukuran. Ayo semuanya saya traktir. Wah, yang benar. Garansi. Woi, semuanya masuk, ayo masuk. Pak Sanggah mau nraktir. Sebelum terlanjur nih, tolong deh Pak Bijak selidiki. Ada apa sih yang terjadi sebenarnya? Oke. Udah, makan minum sepuasnya deh, ayo. Asal nggak pada nambah ya. Pak Sanggah. Sebentar, saya mau bicara. Ya, bicara aja. Zaman sekarang ngeritik aja boleh, apalagi cuma bicara. Ayo, bicaralah. Sebenarnya traktiran ini asalnya ini opo toh Pak Sanggah? Karena saya mendengar khotbah seorang ustadz. Wih, mendengar ceramah ustadz saja sampai syukuran begini? Begini ya, mumpung lengkap nih sekarang. Saya tadi itu mendengar khotbah seorang ustadz. Lalu gembira sekali hati ini. Wah, kok sampai segitunya Pak Sanggah? Karena di sana dijelaskan nih bahwa perempuan itu dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Jadi istri saya itu diciptakan dari tulang rusuk saya. Loh, hebat kan saya? Oh iya, itu sudah sering kita dengar kan? Persoalannya kok sampai membuat Pak Sanggah begitu gembira? Loh, gimana sih Ibu Suara ini? Itu kan berarti saya memang kepala rumah tangga. Jadi tuntutan istri yang mulai macam-macam belakangan ini kan melanggar kodratnya sebagai bagian dari tulang rusuk saya. Wih, serius nih kayaknya. Tepatnya sangat serius. Saya sangat percaya Pak Sanggah. Percaya kalau Pak Sanggah itu sangat-sangat serius. Lah iyalah, kalau dari tulang rusuk laki-laki, perempuan itu harus nurut, patuh, dan taat. Oh, itu tafsiran suka-sukanya Pak Sanggah saja tuh. Loh, kok nawar? Memang iya kan Pak Bijak? Ayo, tulang rusuk itu fungsinya apa? Melindungi organ tubuh bagian dalam yang lunak-lunak kan? Oh iya, betul Mbak Perenjak. Terus? Nah, kalau tulang rusuk yang bengkok itu sangat berarti dalam melindungi organ penting seperti misalnya jantung, paru-paru. Lah, kan berarti perempuan yang katanya sama dengan tulang rusuk itu ya sangat berarti juga dong bagi laki-laki. Karena tugasnya kan melindungi laki-laki. Wah, keren juga penafsiran Mbak Perenjak nih. Loh, kok ngertiinnya begitu? Itu sih suka-suka Mbak Perenjak juga kan?
Di antara obrolan dan denting gelas, muncullah seorang pria. Kedua tangannya menggenggam sesuatu. Di tangan kiri ada gelas dan di tangan kanan ada berkas. Suaranya dalam dan juga hangat. Kehadirannya tentu mengejutkan komunitas kedai suara. Kini zaman memang sudah berubah. Biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini. Biarkan perempuan bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Husein, mari Pak. Aduh, ayo Pak, silakan masuk Pak. Aduh, menyenangkan sekali ya. Ini kok ramai betul, ada apa ya? Alhamdulillah Pak. Oh iya teman-teman, ini nih Pak Husein. Beliau aktif di Komnas Perempuan. Beliau pendiri perguruan tinggi Fahmina, Institut Studi Islam. Wah, ada tamu agung toh. Monggo, silahkan. Saya akan segera siapkan minuman khas kedai suara. Wih, ini dia. Bapak lebih suka yang mana? Yang panas, hangat, atau dingin? Panas. Wah, beruntung kita ya Bu Suaras. Kehadiran Pak Husein ini bisa mengurangi soal tulang iga ini ya Bu. Hus, tulang iga. Emang mau bikin sop iga apa? Begini loh Pak Husein, kami lagi asik bicara soal perempuan yang dari tulang rusuknya pria. Betul Pak. Kemarin waktu saya ke pengajian, Pak Ustadznya mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Berarti perempuan harus nurut dan taat. Betul kan Pak? Waduh, ini yang saya kira perlu dilihat secara lebih luas ya. Karena di tempat yang lain juga orang bilang manusia itu diciptakan dari debu, manusia itu dari air mani, kayak gitu-gitu kan. Jadi kok ada ini perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam katanya. Memang betul sih di kitab-kitab mau misalnya di hadis ya. Ini hadisnya memang betul sahih ya, Bukhari. Bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuknya itu ada yang bengkok nih. Kalau orang meluruskannya dengan keras itu maka dia patah. Tapi kalau membiarkannya juga tetap bengkok aja katanya gitu. Jadi kalau begini kan lalu pandangan banyak orang. Perempuan berarti bagian dari laki-laki, dilahirkan seakan-akan oleh laki-laki, dan karena itu lalu memunculkan subordinasi perempuan. Nah ini lalu menjadilah posisi laki-laki dan perempuan tidak setara. Laki-laki menjadi pemegang otoritas, perempuan harus nurut saja dan seterusnya, dan ini akhirnya banyak sekali. Sebetulnya kita harus membaca ayat Al-Quran ya, nomor ayat 1 surat An-Nisa. Di situ Al-Quran nih autentik sekali dan kuat sekali bahwa manusia diciptakan dari satu diri ya, dan dari satu diri itu diciptakanlah pasangannya. Nah, memang ada banyak tafsir, orang mengatakan manusia itu diciptakan dari satu itu katanya Nabi Adam, dan dari Adam itu lalu diciptakanlah pasangannya yaitu Hawa. Nah, menurut saya tafsiran ini akan berlawanan ya dengan posisi makhluk Tuhan setara di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu tafsiran ini sebetulnya semua dari satu hal. Jadi baik laki-laki dari satu hal, perempuan juga dari satu hal itu. Nah, mengenai tadi tulang rusuk yang bengkok tadi itu kiasan saja. Kiasan ya Mbak ya. Kiasan itu yaitu konstruksi sosial juga sebetulnya. Jadi itu sedang menjelaskan tentang realitas masyarakat Arabia, dan pada satu kasus perempuan yang dianggap sulit sekali ditangani kan. Lalu artinya kalau kias itu bagaikan seperti itu, bukan hakikat. Kemarin itu di TV, rame banget loh. Ada ikatan istri taat suami alias ITS. Loh, bener kan saya?
sampai ada perkumpulan istri taat suami? Kita dengar dulu bagaimana pendapat Pak Kiai Haji Hussein terhadap hal ini, Pak Sangga. Sabar ya, sabar dong. Iya memang sedang rame nih, ada suatu klub, ya klub namanya Pak Ibu siapa gitu saya lupa, Ikatan Istri Patuh Suami. Ya saya menanggapinya positif saja, tetapi suami juga harus patuh istri. Kayak gitu dong, gitu. Jadi sama-sama. Jadi seakan-akan hanya satu pihak saja nih masalahnya. Tuh Pak Sangga, dengerin tuh. Wah. Suami istri kan sebetulnya sama ya. Jadi satu dengan yang lain harus saling menghormati. Di situ ayat Al-Qur'annya juga jelas sebetulnya sih. Ya, amin ayatihi, ya kalau saya menyebut ayat Al-Qur'annya, dari antara tanda-tanda kebesaran Tuhan menciptakan dari dirimu pasang-pasangan, dan kami menjadikan kalian saling mencintai, saling memberi kasih, saling memberikan ketenangan. Begitu ayat Al-Qur'annya. Jadi ini yang dilupakan banyak orang. Ayat Al-Qur'an menunjukkan saling. Kalau saling maka tadi saling menghormati, saling mentaati. Dan mentaatinya kalau dalam konteks Islam haruslah dalam hal-hal yang baik. Bukan dalam hal-hal yang maksiat kepada Tuhan. Oh iya Pak, kalau soal KDRT kemarin diobrolkan di kedai kita. Banyak pendapat yang katanya KDRT terjadi karena perempuan yang cerewet, nyinyir, bikin para suami naik pitam Pak. Nah itu akibat ndak patuh, nggak nurut sama suami. Nah ini juga memang di dalam realitas maupun dalam pandangan-pandangan keagamaan. Saya ingin mengatakan bukan agama ya, tetapi pandangan keagamaan, tafsir keagamaan gitu. Yang karena laki-laki itu pemimpin misalnya, maka perempuan istri harus taat. Dan kalau tidak taat maka dia akan dikenakan sanksi. Salah satu sanksinya disebutkan boleh dipukul, kayak gitu-gitu itu. Jadi ini pandangan yang lagi-lagi menurut saya ya perlu diluruskan ya. Pertama bahwa Islam tidak membolehkan kekerasan terhadap siapapun. Nabi juga tidak pernah memukul siapapun, perempuan maupun pembantunya bahkan tidak. Bahkan Nabi mengatakan laki-laki yang memukul istrinya bukanlah laki-laki yang baik. Jadi saya kira itu kalaupun itu sebagai hukuman ya, katanya mendidik. Mendidik itu zaman dahulu modelnya begitu, sekarang nggak bisa lagi loh. Jadi kalau dulu kan kita dari SD boleh dipukul tangannya gitu kan, itu zaman kuno. Kalau zaman sekarang cara mendidik ya harus mendialogkan persoalannya. Gitu, dicari apa sih masalahnya gitu kan. Kalaupun salah ya, jangan sampai istri sebetulnya tidak salah hanya karena tidak tunduk, mungkin saja istri capek, mungkin saja lagi sakit, kemudian tidak datang lalu dipukul misalnya, itu kan tidak jelas masalahnya. Jadi cara mendidik adalah memusyawarahkan untuk menyelesaikan persoalan supaya tidak mengulangi kalaupun memang dianggap sebagai sesuatu yang salah. Wah, kita jadi makin tercerahkan nih. Wah iya, alam perundangan kita kan hak dan kedudukan istri itu seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidupnya dalam masyarakat. Terus mana yang kepala rumah tangga kalau sama kedudukannya? Ya kan? Nah ini dia, ini bunyi undang-undang yang bagus sekali sebetulnya ya. Tetapi di dalam undang-undang perkawinannya nggak begitu loh Mbak. Betul, di undang-undang perkawinannya adalah laki-laki suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga. Jadi seakan-akan dialah pemimpin dari keluarga itu. Dan inilah yang bisa juga menjadi problem bagi perempuan. Karena perempuan nantinya harus nurut tadi kan. Memang harus ada pemimpin, cuma ya tidak harus mutlak, tidak dimapankan laki-laki gitu kan. Kalau saya sih pemimpin itu ya harus memenuhi kriteria integritas gitu, bukan jenis kelamin lah yang penting. Jadi kecerdasannya ya misalnya, kemudian
kemampuan memanage, apalagi dia bisa berusaha untuk menghidupi keluarganya. Sekarang kan banyak ibu-ibu bahkan yang bekerja untuk keluarganya, menghasilkan ekonomi untuk keluarganya, sementara suaminya nggak punya pekerjaan misalnya, di PHK. Makanya coba lihat banyak sekali TKW-TKW yang ke luar negeri, itu bekerja untuk keluarganya karena suaminya tidak punya pekerjaan. Jadi kembali pada persoalan kepemimpinan seharusnya tidak didasarkan atas jenis kelamin, tetapi atas dasar kemampuan dan integritas. Pak Hussein, saya belum selesai loh membaca buku Bapak yang Islam Agama Ramah Perempuan. Tapi baru beberapa bab saja sih. Saya sudah mulai merasa tertarik loh Pak. Wow, yang kemarin nyenuk mojok itu baca bukunya Kiai Haji Hussein toh Bu? Benar Pak Bijak. Di buku Pak Kiai Haji Hussein ini banyak sekali hal yang membuat saya manggut-manggut loh. Isinya sangat menyejukkan perempuan yang membaca. Tentang bagaimana mestinya posisi perempuan di arena politik, ekonomi, dan sosial. Ada realitas memang ya Mbak ya. Realitas di mana perempuan masih tersubordinasi, termarginalisasi, bahkan juga kemudian berpotensi dilakukan kekerasan terhadap mereka ya. Di dalam seluruh ruang kehidupannya, dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, agamaan dan lain sebagainya ya. Ini realitas Mbak. Karena kebudayaan kita atau peradaban kita memang masih patriarkis gitu. Karena itu saya bekerja menulis misalnya untuk mencoba menawarkan cara pandang baru tentang keagamaan yang lebih ramah terhadap perempuan, yang lebih setara terhadap perempuan. Karena bagi saya kesetaraan manusia itu adalah konsekuensi dari sikap keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita bicara bahwa Tuhanlah satu-satunya yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, maka selain Tuhan itu adalah setara. Kalau ada pandangan yang mengutamakan satu atas yang lain atas dasar bukan atas dasar ketakwaan ya. Takwaan itu integritas, pengabdian kepada Tuhan. Hanya atas dasar jenis kelamin, etnisitas, warna kulit, itu sudah menurut saya sudah melanggar tentang pandangan keesaan itu. Inilah yang sedang saya tawarkan supaya terjadilah hubungan relasi kemanusiaan yang baik. Jadi seluruh kekerasan dalam bentuk apa adalah karena ketimpangan relasi, di mana ada seluruh struktur hierarkis yang dimapankan, apalagi yang dinormatifkan atas nama agama, itu sangat potensial bagi munculnya kekerasan terhadap manusia. Dulu waktu saya di desa gini-gini ini saya rajin datang loh ke pengajian. Kan banyak tuh hadis-hadis yang bilang perempuan itu otaknya 1, sedangkan laki-laki itu otaknya 9. Perempuan itu 9-nya adalah emosi gitu ya. Artinya perempuan otaknya 1, emosinya 9. Kalau laki-laki otaknya 9, emosinya 1. Tapi itu saya kira tidak, itu mitos. Terima kasih loh Pak, kami jadi semakin tercerahkan. Jadi sebenarnya agama ini sangat ramah ya terhadap perempuan, tidak seperti yang kita dapatkan selama ini. Iya betul, saya kira kita semua lahir dari seorang perempuan, sehingga seharusnya lah kita bersikap ramah terhadap perempuan, bersifat hormat terhadap perempuan, apalagi seorang ibu. Nabi luar biasa mengatakan, siapakah orang yang paling utama, yang lebih utama kami pergauli dengan baik? Nabi mengatakan, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Bapakmu. Coba lihat bagaimana penghormatan seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap seorang perempuan, seorang ibu. Sekali lagi, kita semua lahir dari seorang perempuan. Alhamdulillah. Beda ya kalau dengar ceramahnya ngobrol kayak gini. Ya jelas beda toh Pak. Oh iya, sebentar ya. Saya mau gorengkan sempedak dulu. Sebentar yo, saya segera kembali sebentar. Jadi memang tidak sederhana ya menerjemahkan arti perempuan yang taat dan patuh serta nurut sama suami itu. Wow,
Jadi mau batalin traktiran toh ini? Terus terang, pemikiran saya bahwa karena perempuan dari tulang rusuk laki-laki, berarti laki-laki mutlak yang memimpin perempuan. Sangat naif ya. Wah, keren. Sekarang istilah Pak Sanggah juga sudah berubah. Naif. Saat mereka sedang asik menyimak penuturan Kiai Haji Hussein Muhammad, masuklah seorang perempuan. Dia datang tergopoh-gopoh dengan nafas yang juga terengah-engah. Namanya Ibu Dery. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Loh, ada tamu itu? Sepertinya bukan warga komunitas kedai kita ya. Biar deh, coba aku tawarin minum. Kira-kira dia mau minum apa ya? Bu, selamat datang Bu. Selamat datang di Kedai Suara. Mau jahe panas atau dingin nih ibunya? Yang dingin saja ya Mbak, biar sejuk hati saya. Loh, memangnya Ibu... Saya Dery. Iya, saya lagi perlu pendingin hati ini. Jadi jahenya yang dingin saja ya Bu Mbak. Dery kok seperti habis dikejar-kejar hantu. Memangnya ada hantu apa di luar sana, Bu? Ya begini ini loh, kalau jadi tulang punggung. Hah? Tulang punggung? Ini loh Bu, kita ini baru ngobrolin soal tulang rusuk. Loh ini ternyata ada tulang yang lebih besar lagi tuh. Ternyata tulang punggung. Sebetulnya saya hanya menghindari orang tadi. Makanya saya lari-lari dan sampai ke kedai ini. Memang kenapa harus menghindar? Soal tagihan Pak, saya tidak bisa melunasinya sesuai janji. Karena pembayaran uang komisi yang akan saya terima baru sore nanti. Tapi dia sepertinya nggak percaya. Biasalah, rentenir ya begitu itu. Hutang untuk apa sih, Bu? Bayar kontrakan rumah, Bu. Daripada diusir. Lah, memang suaminya kemana? Ada di rumah. Tapi ya, kasihan. Dia stroke. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Jadi, ibu yang harus cari nafkah gitu? Ya, itulah peran istri, saling melindungi dan mengasihi. Oh pantes, tadi nyebut-nyebut tulang punggung ya. Itu kan memang sebutan perempuan yang menjadi sandaran keluarganya. Menjadi tulang punggung, harus mencari uang untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk kontrak rumah. Tapi, ya... Sabar ya, Bu. Iya, Pak. Kekuatan saya memang sabar dan sabar. Karena saya percaya Tuhan tidak akan mencoba hambanya dengan sesuatu yang tidak sanggup ditanggungnya. Namanya Bu Dery, tinggal ditambahin tak jadi Derita. Ya sesuai namanya. Maaf Bu Dery, kawan kami ini memang suka bercanda. Oh, nggak apa-apa. Dery, Derita... Ya memang seirama. Ya. Apalah artinya nama. Tapi nanti panggilan saya akan saya ganti saja. Nama saya kan Deria. Ya bagus dipanggil Ria saja ya. Setuju, biar Ria gembira gitu loh. Wah, ngomong-ngomong terima kasih ya. Saya harus cepat-cepat. Anak saya harus les bahasa. Nanti dia bingung gak ada ongkos. Ini 10.000 untuk minum dinginnya. Terima kasih ya. Sudah, gak perlu Mbak. Santai saja, gratis. Tegar sekali dia. Tulang punggung memang harus tegar. Ini gimana nih? Kok begitu rame ya? Iya, Pak. Barusan ada ibu-ibu mampir, terengah kehausan. Dan sambil minum dia cerita. Bahwa dia menghindari rentenir yang tidak mau tahu. Kalau dia belum bisa bayar hutangnya sekarang. Masya Allah, kasihan ya. Berhutang dia. Iya, Pak. Suaminya stroke. Dan dia harus mencari nafkah, termasuk mencari uang untuk bayar kontrakan rumah mereka. Makanya tadi disebut tulang punggung keluarga. Menurut saya ada pandangan yang salah terhadap atau penilaian yang salah terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah. Katanya gitu, tenaganya lemah dibandingkan laki-laki. Saya melihat sekali justru perempuan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, jauh melampaui laki-laki. Coba saja dari pagi baru bangun tidur ya, perempuan ibu udah
mencuci, membersihkan tempat. Setelah itu kemudian bahkan juga sekarang ini jam 12, jam 1 sudah banyak ke pasar. Berdagang di pasar, mencari duit sementara suaminya masih tidur di rumah. Pulang subuh kemudian melayani suaminya, masak, kemudian suami pergi juga masih menunggu dan seterusnya. Jadi memang ternyata perempuan itu justru menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Wah, kita jadi makin tercerahkan nih. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu diobrolkan, sebetulnya ini saya tadi mau mampir aja nih Bu ya. Mampir untuk menyampaikan saya ini ingin punya hajat nih. Karena itu saya ingin undang ibu-ibu nih, Bu Suara nih. Ya kalau bisa saya berharap sekali Ibu Suara bisa datang. Kira-kira gitu pamit ya Bu ya. Saya mau pergi langsung ke tempat yang lain. Makasih, sama-sama menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Masalah demi masalah selalu hadir. Tapi pencerahan demi pencerahan pun selalu muncul. Kisah ibu derita tadi pasti banyak dialami perempuan lain ya Bu ya? Iya kan? Itulah hebatnya perempuan. Dia bisa mengalami metamorfose. Lah, emangnya? Lah iya toh, dari tulang rusuk bermetamorfosis menjadi tulang punggung. Menjadi tulang punggung bagi diri mereka sendiri, juga bagi keluarga dan orang-orang yang mereka pedulikan. Iya, itulah fenomena dalam kehidupan. Persis Pak Bijak. Ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa perempuan itu bisa jadi sangat kuat dan bisa sangat lembut, tergantung perannya. Jadi tulang rusuk atau tulang punggung. Kalau kondisi mengharuskan mereka menjadi satu-satunya tumpuan keluarga, perempuan terus berjuang untuk bisa bertahan hidup, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Tanggung jawab yang tidak ringan, tapi dia sigap sekali dan sangat percaya diri. Loh, Pak Sanggah kok? Halo? Halo? Bengong toh? Ini kok malah meraba-raba, apa-apaan sih nih? Nah, ketahuan. Tulang rusuk masih lengkap gini kok. Nah Pak Sanggah, ayo loh. Ini teman-teman sudah tidak sabar mau nunggu traktirannya. Oh, maaf ya. Karena saya batal gembira, jadinya batal neraktir juga. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, perempuan dalam agama sesungguhnya memiliki posisi yang sama dengan laki-laki sebagai hambanya. Setelah mendengarkan pemikiran ini, kita meyakini bahwa sesungguhnya agama sangat ramah terhadap perempuan. Kita dituntut untuk kritis dan tidak menerima bulat-bulat satu pandangan tanpa menggali maknanya terlebih dahulu. Kehadiran Buya Hussein Muhammad semogalah memberikan pencerahan, bukan hanya bagi Pak Sanggah, tapi bagi semua komunitas kedai dan yang mendengar obrolan mereka. Sampai jumpa di Pemimpin Super berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Priges, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan